Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Ahmad MR dari SMA Negeri 4 Bekasi. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan tentang penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimaksudkan walaupun mata pelajaran ini ada di kelas 10 ya. Dan saat ini saya menyampaikan mata pelajaran biologi di kelas 12, tapi metode ilmiah ini sangat berkaitan dengan materi pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan, kompetensi dasarnya dalam kurikulum 2013 adalah menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan pada kompetensi dasar 4.1-nya secara langsung merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini yang kemudian saya ingin ya agar siswa kelas 12 ya peserta didik kelas 12 mengingat kembali bagaimana cara melaksanakan percobaan ya, dimulai dari memahami fakta-fakta yang ada, menentukan judulnya apa, ya, penelitian akan dilakukan apa, variabel bebasnya, variabel terikatnya, dan sebagainya. Nah, seperti diketahui bahwa tujuan mempelajari biologi ada 3, ya setidaknya ada 3. Gitu. Yang pertama adalah memahami konsep-konsep biologi, yang kedua bisa menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiganya adalah menyadari kebesaran pencipta. Ini sebagai tujuan utama ya, agar keimanan ketakwaan kita meningkat setelah kita mempelajari mata pelajaran biologi. Baiklah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa metode ilmiah, langkah-langkahnya yang pertama adalah merumuskan permasalahan, melakukan pengamatan, membuat hipotesa, melakukan eksperimen. Kemudian dari hasil eksperimen itu datanya dikumpulkan dan diolah sehingga kita bisa membuat kesimpulan dari hasil eksperimen tersebut. Nah, saya ingin mengajak gitu, bahwa contoh penerapan metode dalam kehidupan sehari-hari bisa kita laksanakan ya dengan fakta di lingkungan di alam, misalnya seperti ini. Gitu. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana kita bisa membuat penelitian dari fakta yang ada ini. Misalkan seperti ini. Yang pertama, kita menemukan adanya perbedaan antara pohon mangga yang tumbuh di lapangan terbuka gitu ya, dengan pohon mangga yang tumbuh di samping kandang sapi. Gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat kenapa yang tumbuh di dekat kandang sapi ini bisa tumbuh subur, sebaliknya yang di lapangan tidak. Gitu. Berarti kita harus melihat fakta-faktanya apa. Nah, kita kumpulkan ya apa yang bisa kita jelaskan terkait itu. Gitu. Jadi dari fakta-fakta itu misalnya kita melihat gitu ya bahwa di tanah lapangan yang kering, yang gersang gitu ya, itu pohon mangganya tidak tumbuh subur gitu. Kita bisa melihat lingkungannya. Contohnya tadi ya, tanahnya kok kelihatan kering, gersang yang di lapangan. Gitu. Sementara yang ada di dekat kandang sapi, gitu, tanahnya itu terlihat lebih lembab, gitu ya, lebih lembab karena mungkin air ya, tumpahan air dari air minuman sapi ya, sapi di situ, atau mungkin ketika yang pemilik kandang sapi ini membersihkan kandang sehingga airnya membasahi tanah di dekat kandang sapi. Dari data itu kita bisa melihat ya, menemukan fakta gitu ya, fakta yang ada untuk kita buat hipotesa gitu ya. Dari fakta-fakta yang ada itu, oh iya mungkin ya gitu, tanaman mangga ya atau pohon mangga yang tumbuh di dekat kandang sapi itu bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena di tanah dekat kandang sapi itu tanahnya lebih lembab, dan satu hal mungkin yang kita amati, oh ya ada kotoran sapi gitu di tanah tempat tumbuh mangga itu. Gitu. Nah, dari situ ya kita membuat hipotesa bahwa mungkin ya kemungkinan bahwa
kenapa tanaman mangga yang tumbuh di dekat kandang sapi itu tumbuh subur, itu karena pengaruh kotoran sapi yang berfungsi sebagai pupuk misalnya, gitu ya. Nah, dan juga tadi masalah penyiraman, masalah kadar air di lapangan yang terlihat gersang, tapi di samping kandang sapi lebih lembab gitu ya, kadar airnya cukup. Nah, dari fakta-fakta itu ya, tadi hipotesa kemudian kita buat bahwa kotoran sapi atau pupuk kandang dapat menambah kesuburan sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih cepat. Demikian juga dengan kadar airnya gitu. Kalau kita sudah membuat hipotesa, maka kita menguji hipotesa tersebut. Caranya adalah kita melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya seperti apa? Nah, tadi ya dari data-data yang ada, nah, kita bisa membuat rumusan permasalahan untuk penelitian, ya, untuk eksperimen, untuk praktikum, gitu ya. Kita bisa membuat percobaan. Nah, misalnya dalam membuat rumusan atau permasalahan, judul penelitian harus memperhatikan pertama adalah variabel bebasnya apa. Yang kedua variabel terikatnya apa, yang ketiga variabel kontrolnya apa, gitu. Nah, kita mengetahui waktu kelas 10 ya, apa itu variabel bebas dan variabel terikatnya. Kita lihat dulu kira-kira judulnya itu apa yang kita lakukan ya. Nah, berdasarkan pada fakta tadi, misalnya kita ingin melihat pengaruh penambahan pupuk kandang pada kecepatan pertumbuhan tanaman ya, khususnya pohon mangga gitu. Nah, tadi kita kalau pohon mangga lama ya proses tumbuhnya, kita bisa menggunakan tanaman yang lain yang lebih cepat. Misalnya biji kacang hijau kita tanam ya, kecepatan pertumbuhannya bagaimana, kesuburan dalam proses pertumbuhannya bagaimana, itu bisa kita lihat dari situ. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh penyiraman atau kadar air. Nah, dalam hal ini saya ambil salah satu ya, yang itu yang pertama itu pengaruh penambahan pupuk kandang pada kecepatan pertumbuhan tanaman. Nah, variabel penelitian ya, yang disebut variabel bebas adalah variabel yang sengaja mengalami perlakuan atau sengaja diubah dan dapat menentukan variabel lainnya gitu. Nah, ini kan tadi perbedaannya adalah perbedaan kadar pupuk ya, ingin kita lihat berarti kadar pupuk kandang itu disebut variabel bebas. Apa yang terikat pada perbedaan kadar pupuk ya tentu saja adalah kecepatan pertumbuhannya gitu. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang digunakan sebagai pembanding, tidak mengalami perlakuan yang diubah-ubah gitu, tidak mengalami perbedaan. Jadi misalnya contoh potnya harus sama, tanaman yang ditanamnya sama ya untuk percobaan itu. Kalau misalnya kita ingin melihat pengaruh pupuk, maka kadar air harus sama di 3 pot yang akan kita lakukan dalam penelitian. Nah, jadi judul penelitian adalah pengaruh penambahan pupuk kandang pada kecepatan pertumbuhan tanaman atau pohon mangga. Kita ganti dengan tanaman kacang hijau ya. Nah, variabel bebasnya adalah kadar pupuk kandang. Ini variabel bebas ya, kadar pupuk kandangnya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, membedakannya adalah kadar pupuknya yang kita bedakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kecepatan pertumbuhannya gitu. Berdasarkan kadar pupuk yang digunakan, ternyata ada pengaruh tidak pada kecepatan pertumbuhan. Dan ini adalah variabel kontrolnya ya, jenis dan kualitas tanamannya harus sama. Ya, jenis dan kualitas media tanamnya pun harus sama, bentuk, ukuran, bahan pot dan lain itu harus sama. Yang dibedakan hanya kadar pupuk. Karena kita ingin melihat pengaruh pupuk kandang terhadap kecepatan pertumbuhan. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti kita bisa melakukan eksperimen. Caranya diantaranya seperti ini, misalnya menyiapkan 3 buah pot dengan tadi ya media tanam yang sama, bisa tanah, bisa pasir. Tapi 3 pot itu tiga-tiganya harus sama media tanamnya. Jenis tanamannya harus sama. Nah, tadi kan saya bilang yang lebih cepat ya mungkin kita tanam biji kacang hijau. Ya, pencahayaannya harus sama, jangan dibedakan. Penyiramannya juga harus sama, bahan pot yang sama dan lain-lain. Sekali lagi, yang dibedakan adalah kadar pupuk kandangnya. Karena tadi judul penelitian adalah pengaruh ya, penambahan atau pengaruh pupuk kandang terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman, gitu. Nah, kalau sudah kita lakukan percobaannya, maka kita lihat datanya ya, per hari kita ukur tinggi tanamannya. Di pot 1, 2, dan 3 itu yang kita bedakan, misalnya pot 1
tidak kita tambahkan pupuk kandang, pot yang kedua kita tambahkan pupuk kandang misalnya 1 gram, sedangkan pot yang ketiganya kita tambahkan misalnya 2 gram gitu ya. Nah, kecepatan pertumbuhan di pot 1, pot 2, pot 3 terus kita ukur setiap harinya. Nanti kita lihat mana yang lebih cepat pertumbuhannya, mana yang lebih subur gitu tanamannya. Nah, data yang sudah kita peroleh itulah yang kemudian kita olah, mana yang lebih cepat pertumbuhannya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan datanya, kita olah, lalulah kita membuat kesimpulan. Nah, sepertilah kira-kira gambaran dari metode ilmiah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita melihat apa permasalahannya, kita kumpulkan data, kita buat hipotesa, kita uji hipotesa dengan eksperimen, dengan percobaan, kita kumpulkan datanya, dan kita bisa membuat kesimpulan pada akhirnya. Nah, demikian dapat saya sampaikan terkait metode ilmiah. Ya. Lebih jauhnya kita akan melakukan percobaan ya nanti sesuai dengan KD pada kurikulum 2013 tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu praktikum untuk mengetahui faktor eksternal terhadap faktor internal dalam proses pertumbuhan tanaman khususnya. Yang dapat saya sampaikan, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.